Kami siap diberkati, kami siap untuk menerima lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, kita yang siap diberkati berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, saya ingin menyapa Anda semua, shalom. Semua kita diberkati, boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi boleh berikan aplaus buat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kita. Saudara-saudara, dalam sebulan ini kita akan berbicara tentang untuk segala sesuatu itu ada alasannya. Jadi untuk segala sesuatu itu ada alasannya. Ketika Anda ada di tempat ini, saya percaya karena ada satu alasan mengapa Anda di tempat ini. Ketika Anda diselamatkan oleh Kristus, saya juga percaya bahwa ada satu alasan mengapa Tuhan menyelamatkan kita. Karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan diberkati dengan tema besar bulan ini, yaitu untuk segala sesuatu ada alasannya. Nah, pada minggu ini kita akan berbicara tentang kita diciptakan untuk kesenangan Allah. Anda dan saya dicipta, dibentuk oleh Allah untuk apa? Untuk menyenangkan hati Allah kita. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Yesaya ayat 61 sampai Yesaya 61 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membaca untuk kita sekalian, saudara-saudara. Di situ dikatakan, Roh Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah katakan bahwa hari ini kita akan berbicara bahwa Anda dan saya diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah untuk apa? Pasti punya reason. Pernahkah Anda bertanya, untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk apa aku ada di keluarga yang seperti yang kita jalani? Keluarga kita tentu tidak sempurna, saudara. Lalu untuk apa Anda di situ? Saya yakin itu juga pasti ada alasan. Untuk apa Anda di gereja ini? Saya percaya semua itu pasti ada alasannya. Dan saudaraku yang dikasihi Kristus, ketika kita diciptakan oleh Allah, ketika kita dibentuk oleh Allah, semata-mata agar hidup kita itu menyenangkan Allah kita. Jadi saudaraku, ketika saya ada di dunia, ketika saya hadir di tengah-tengah dunia, goal setting hidup saya sebenarnya bukanlah diri saya. Karena saya ini diciptakan untuk apa? Sebuah tujuan. Dan tujuannya apa? Tujuannya yaitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Jemima itu suka sekali membuat kreasi dari barang-barang bekas. Ya, dia suka mengumpulkan botol-botol minuman bekas, ya tutup-tutup botol dia kumpulkan. Lalu kemudian kalau ada tusuk sate dia kumpulkan. Lalu kemudian kalau ada sedotan-sedotan bekas dia kumpulkan. Saya nggak tahu untuk apa tadinya itu dia kumpulkan. Tetapi kemudian dia mulai berkreasi, membentuk pistol-pistolan, membentuk tembak-tembakan, membentuk pisau-pisauan. Pokoknya segala sesuatu yang ada dalam pikirannya. Dan ketika hasilnya itu sudah jadi, dia biasanya akan memperlihatkan kepada saya dan berkata, "Pi, bagus enggak?" Lalu saya bilang, "Bagus." Saya melihat ekspresi yang sangat-sangat gembira dari hatinya dia ketika saya mengatakan, "Bagus."
Tapi itu tidak berlangsung lama, saudara-saudara. Kenapa? Karena dalam perjalanan berikutnya, apa yang dia kreasi itu kemudian dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia memikirkan kreasi yang lain. Ya, ciptaan yang lain yang membuat dia merasa terpuaskan, yang membuat dia merasa bahwa aku mau yang begini, yang lama mulai ditinggalkan. Tapi ingat, saya mau kasih tahu, itu manusia. Allah kita nggak kayak begitu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita diciptakan sama seperti pengalaman anak saya tadi, dia menciptakan segala sesuatu untuk apa? Untuk memenuhi rasa puas dia. Untuk memenuhi ekspektasinya dia. Saya menciptakan ini karena saya mau apa yang saya ciptakan ini menyenangkan hati saya, memuaskan hasrat saya, memenuhi apa yang menjadi keinginan saya. Begitu pula lah ketika Allah menciptakan alam semesta. Ketika Allah menciptakan dunia ini, kalau Bapak Ibu membaca dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian, apa yang dikatakan Allah ketika Allah menciptakan langit, bumi, cakrawala, ketika Allah menciptakan burung-burung di udara, ketika Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di dalam lautan, ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan semua penghuninya di alam semesta ini. Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa semuanya itu baik. Kalau kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 12, Kejadian 1 ayat 18 dan Kejadian 1 ayat 25, ketiga ayat itu mengatakan apa, saudara? Ketika Allah habis menciptakan semua kreasinya, Alkitab mengatakan apa? Semuanya itu baik. Baik dalam hal apa? Baik dalam pemandangan mata Tuhan, saudaraku. Jadi bukan kreasi baik menurut pikiran manusia, tetapi kreasi baik ini dalam pemikiran Allah. Dan dalam kata Alkitab, kata baik itu bahasa Ibraninya digunakan kata tov. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan cakrawala, menciptakan burung-burung di udara, Tuhan ngomong tov. Kenapa tov? Karena apa yang saya ciptakan itu baik. Maksudnya baik itu apa? Sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Sesuai dengan apa yang saya harapkan. Istilah kerennya itu sesuai dengan ekspektasi kita, Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan menciptakan semuanya itu, Tuhan kemudian ngomong tov. Kenapa tov? Ya, karena sesuai dengan keinginanku. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca mulai dari Kejadian pasal 1, mulai dari ayat 6 sampai ayat yang terakhir, di situ Alkitab menggunakan kata yang luar biasa. Tidak hanya menggunakan kata tov untuk mengatakan bahwa segala sesuatunya sangatlah baik. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat 31 di sana dikatakan begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau tadi cuma mengatakan semuanya baik, sekarang menggunakan kata sungguh amat baik. Maka kata yang digunakan tidak lagi tov, saudara. Melainkan apa? Tov meot. Meot di belakang itu mau menunjukkan tidak hanya seperti yang saya inginkan, tetapi ciptaan ini sempurna. Pada waktu kapan Allah ngomong tov meot itu, saudara? Pada waktu manusia diciptakan, saudaraku. Bukan pada waktu binatang-binatang diciptakan, alam raya diciptakan, Tuhan ngomong tov meot, tidak. Tetapi pada waktu manusia diciptakan, saudara, Allah ngomong tov meot. Saudaraku, ini luar biasa. Karena apa yang dilihat Allah ketika Allah menciptakan manusia, dalam pemandangan Allah adalah selaras dengan pikirannya, selaras dengan kehendaknya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Maka saudaraku, ketika Tuhan ngomong bagus sekali, teramat bagus, saudara. Itu artinya apa? Tuhan merasa puas dengan ciptaannya, yaitu manusia, saudara. Maka digunakan kata tov meot di sana, merasa puas. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mengapa Tuhan menggunakan kata tov meot itu, saudara? Rupanya kata tov meot itu mau menunjuk sebuah kelimpahan. Jadi saudaraku berbicara tentang berkat yang berkelimpahan. Tetapi tidak hanya sekedar berkelimpahan, saudara. Dalam kata meot di situ pengertiannya adalah tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Jadi dengan kata lain,
ketika Tuhan menciptakan alam semesta lalu ditutup dengan manusia sebagai ciptaan terakhir, Tuhan melihat, wow, luar biasa. Ya, berkelimpahan artinya sempurna seperti yang saya inginkan, selaras sesuai dengan hatiku. Maka Tuhan katakan tov meot tadi, saudara. Tetapi bukan hanya sekedar kelimpahannya itu yang Tuhan mau bicara, melainkan bahwa tidak ada dosa, tidak ada kejahatan di sana, saudara. Jadi itulah yang membuat Tuhan kemudian mengatakan tov meot itu, saudara. Tetapi saudara dikasih Tuhan, apa yang diharapkan Tuhan ini, saudara, kemudian menjadi problema ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya. Tuhan menciptakan manusia dengan segala kehendak bebasnya. Tuhan kasih itu kehendak bebas waktu Tuhan ciptakan manusia. Itulah sebabnya di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17, Tuhan memperhadapkan kepada manusia itu dua pilihan. Ya, ada dua pilihan yang boleh dipilih oleh manusia. Tuhan mengatakan apa? Ya, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pengetahuan yang baik, kata baik tadi digunakan kata tov, tetapi buah yang sempurna, buah pengetahuan yang baik ini janganlah kamu makan. Ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan. Tetapi saudaraku, manusia dengan kehendak bebasnya ternyata justru memberontak terhadap Allah. Saudaraku, ini problema. Ya, kehendak bebas manusia diberikan oleh Allah agar manusia dengan kesadarannya dapat menjadi tov meot, menyenangkan Tuhan, justru menjadi bumerang karena manusia kemudian menggunakan kebebasannya itu untuk berbuat jahat. Tuhan kasih itu free will, Tuhan kasih itu kebebasan untuk apa? Supaya oleh kebebasanmu itu kamu menyembah aku, kamu menyenangkan aku bukan karena kamu robot. Tetapi kamu memang menyadari kamu perlu menyembah aku. Kamu perlu menyenangkan aku karena aku ciptakan untuk itu. Tetapi justru kehendak bebas manusia ini, saudara, disalahgunakan oleh manusia itu. Manusia menggunakan free will yang Tuhan kasih justru apa? Memberontak terhadap dia. Saudaraku ini kasih Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi punya kehendak bebas. Kenapa? Karena kehendaknya semata-mata takluk kepada kuasa dosa. Kalau Bapak Ibu membaca surat Roma, maka Bapak Ibu akan tahu dampak dari dosa itu tidak hanya manusia dihukum oleh Allah, tetapi dosa itu mengikat manusia, menyebabkan manusia terkurung di dalamnya, bahkan apa? Takluk di dalamnya. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, saudara. Jadi manusia dalam kondisi takluk terhadap kuasa dosa, tidak mungkin dia bisa mengasihi Allah. Gak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah menjadi hamba dosa. Maka yang dia senangkan semata-mata adalah dosa. Kenapa? Karena tuannya adalah dosa. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dengan perbuatan baik bisa masuk surga, itu tentu karena tidak memahami konsep ini, saudaraku. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, iya, karena manusia mengasihi Allah dan Tuhan ingin karena Tuhan mengasihi manusia dan Tuhan mau manusia menjadi tov meot tadi, saudara. Dalam kegagalan yang dialami oleh manusia, maka Tuhan kemudian menaruh para patriark, bapak-bapak, orang-orang kudus untuk apa? Untuk membawa kembali agar manusia kembali kepada Allah. Saudaraku, kita lihat apa yang Tuhan izinkan terjadi. Manusia mengirimkan Nuh. Nuh adalah satu pribadi yang dikatakan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Simbol umat manusia yang mencari Allah. Simbol manusia yang hidup berkenan di hadapan Allah. Tetapi kehadiran Nuh ini tidak membawa efek apapun terhadap manusia, yang menyebabkan manusia kemudian dibinasakan oleh Allah. Saudara perlu berpikir nih ya. Sebelum manusia dibinasakan oleh Allah ya dengan air bah. Kenapa manusia harus dibinasakan?
Saya mulai berpikir, waktu air bah datang pasti ada bayi-bayi di sana. Ibu-ibu yang lagi mengandung, ya opa-opa yang sudah tua, yang sakit-sakitan, yang mungkin tidak berdaya. Tiba-tiba air bah datang nih, muncul dari mana-mana. Mereka pasti berteriak, bukan tolong saya. Ya, mereka pasti saling menangis, bagaimana upaya agar selamat dari air bah itu. Tetapi air bah itu terus muncul, bahkan bumi mengeluarkan sumber airnya, menghembur. Ya, hujan terus menerus dari langit tak henti-hentinya. Sampai pada akhirnya bumi dipenuhi dengan air bah dan manusia mati satu persatu. Anda kebayang sepasang suami istri yang saling mencintai, bergandengan tangan, berpelukan sambil mereka meregang nyawa di dalam air yang menyelimuti mereka. Kebayang enggak saudara-saudara? Ketika air bah menyelimuti bumi, kebinasaan itu terjadi terhadap seluruh umat manusia. Dan Allah membersihkan tanpa belas kasihan. Kita kan seringkali mengatakan bahwa Tuhan kita itu penuh kasih sayang. Itu sepihak saudara. Tuhan memang penuh kasih sayang. Tapi Tuhan juga berkata, aku sekali-kali tidak membebaskan engkau dari hukuman. Jadi jangan mikir cuma Tuhan itu cinta sama saya. Tapi gak mikir bahwa dia adalah Allah yang adil dengan kemahakuasaannya. Bahkan Tuhan mengatakan dia menghukum tanpa belas kasihan. Jadi ketika Tuhan menyatakan kuasanya saudara-saudara, dia tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi dia juga menghukum. Itulah sebabnya agar manusia kembali menjadi tohmeot tadi, Tuhan kirimkan tuh orang-orang kudus untuk apa? Untuk membawa berita tentang apa? Tentang Allah agar manusia kembali kepada hadiratnya. Tapi apa yang terjadi? Ya ada Nuh, kemudian ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, saudara-saudara. Tetapi semuanya itu kemudian gagal. Iya. Bahkan orang-orang yang diutus untuk menjadi utusannya pun kemudian mereka juga gagal. Membuktikan bahwa manusia ada di bawah kuasa kutuk dosa. Nah saudaraku, dalam perjalanan kemudian Tuhan juga memutuskan untuk apa? Memilih Israel menjadi bangsa pilihan Allah. Iya. Bukan hanya dipilih sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi juga dipilih menjadi umat Allah. Untuk apa saudara? Apakah Israel lebih baik dari bangsa lain? Jawabannya tidak. Sebenarnya pemilihan orang Israel itu untuk memenuhi tohmeot tadi. Orang Israel dipilih oleh Allah agar melalui bangsa ini menjadi contoh, menjadi teladan. Agar semua manusia di bumi tahu bahwa Tuhan Allah lah yang benar. Dan bahwa orang harus hidup seperti bangsa Israel dalam hal menyembah Allah, dalam hal beribadah kepada Allah, dalam hal mengasihi sesama dan lain sebagainya. Itu tujuan Allah membentuk orang Israel menjadi bangsa pilihannya. Agar menjadi prototipe atau contoh. Supaya semua orang tuh melihat, oh hidup sebagai umatnya Allah itu kayak Israel. Oh mentaati Allah itu kayak Israel. Oh di Israel ada Allah yang benar dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bangsa ini harus lebih hidup mengerti kehendak Allah. Menjadi tohmeot seperti yang Allah mau. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Alkitab mencatat bangsa ini justru sebagaimana manusia pertama Adam dan Hawa memberontak kepada Allah. Israel pun memberontak terhadap Yehova Elohim. Saudaraku dikasih Tuhan. Itulah sebabnya kemudian mengapa Tuhan mengizinkan bangsa ini mengalami berbagai-bagai penghukuman. Kalau Bapak Ibu membaca kisah keluarnya Israel dari tanah Mesir, saya membaca dengan teliti dan saya terus terang ya, ngeri beneran membaca kitab Keluaran itu. Kenapa? Begini pemikirannya. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke tanah Mesir, Tuhan kan ngomong, aku akan membawa umatku, kata Tuhan, umatku keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang teracung. Dan oleh tangan Tuhan ini aku akan menyelamatkan umatku untuk menduduki negeri yang sudah aku janjikan kepada nenek moyang mereka. Itu loh firman Tuhan ngomong. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang terjadi. Ketika Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, Tuhan tidak segera membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian, melainkan membawa mutar ke padang gurun selama 40 tahun, saudaraku. Dan selama 40 tahun itu bangsa Israel dibinasakan oleh Allah. Tak ada satu pun yang tersisa kecuali dua tokoh besar yang lahir di Mesir, yaitu Yosua dan Kaleb.
Selebihnya yang lahir di padang gurun itulah mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Semua orang yang lahir di Mesir yang jumlahnya jutaan itu dibinasakan oleh Allah di mana? Di padang gurun, saudara. Coba, ngeri gak saudara? Kita dipanggil untuk keluar dari tanah Mesir, untuk masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, tapi di jalan kita dibinasakan oleh Allah. Saya mulai merenung, saudaraku. Ngeri ya urusan sama Allahnya orang Israel ini. Gak main-main rupanya. Gak ada istilah kompromi, gak ada istilah tunggu Tuhan, tunggulah, sabarlah, atau apapun. Bahkan ketika mereka bersungut-sungut ketika tidak ada air, mereka bersungut-sungut ketika tidak ada roti, bersungut-sungut ketika tidak ada daging. Bahkan mereka ngomong begini, ngapain lu bawa gua ke sini Musa? Lebih baik aku di tanah Mesir, sekalipun aku jadi budak, aku masih bisa menikmati air, aku masih bisa menikmati roti, bahkan kami masih bisa makan daging. Saudaraku, sungut-sungut orang Israel itu sebenarnya tidak kepada Musa. Tetapi Tuhan dengar sungut-sungutnya orang Israel dan Tuhan katakan begini kepada Musa. Bukan kepada kamu mereka bersungut-sungut, tetapi kepadaku. Maka aku akan menghukum mereka karena sungut-sungutnya itu. Tetapi lihat, Musa itu hamba Tuhan yang hatinya lembut. Lalu Musa bilang begini sama Tuhan. Tuhan, janganlah begitu. Janganlah karena murkamu engkau menghukum bangsa ini. Bagaimana nanti tanggapan bangsa-bangsa lain kalau engkau menghukum mereka. Tolong dong Tuhan, ampuni bangsa ini. Karena doa Musa lah Tuhan kemudian tidak jadi menghukum orang Israel. Tetapi karena mereka terus menerus sungut-sungut kepada Allah, sungut-sungut kepada Allah. Akibatnya apa saudara? Semua dibinasakan oleh Allah. Dan Musa pun akhirnya kena imbas dari semuanya itu. Karena apa? Musa ini jengkel juga sama mereka ini. Yang ngomel terus, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah. Akhirnya apa? Musa larut dalam emosi. Seharusnya dia tidak melakukan memecah bukit dengan tongkatnya, tetapi karena emosi mungkin, kamu nih ngomel terus, nih lihat nih, pukullah pakai tongkatnya. Akhirnya apa? Mereka memang menikmati air. Dari air itu keluar, dari bukit itu keluar air yang menyegarkan kehausan mereka. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, aku tidak pernah memerintahkan kamu untuk memukul bukit itu, memukul batu itu. Tapi kamu tidak taat. Mungkin Musa bilang begini, Tuhan kan aku demi bangsa ini, demi umatmu Tuhan. Mereka merengek-merengek terus, mereka ngomel terus nih loh Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tapi aku tidak menyuruh melakukan itu Musa. Makanya kemudian Tuhan murka sama Musa. Saudara kalau jadi Musa ngenes gak saudara? Sudah bela-belain orang Israel, saudara akibat dari apa yang dilakukan bangsa itu, dia sendiri gak masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa semua itu bisa terjadi? Kenapa orang Israel masuk dalam penghukuman Allah, bahkan Tuhan sama sekali tidak sayang untuk membinasakan mereka? Karena mereka tidak memenuhi tof meo tadi saudara. Kan hari-hari ini perang Israel Palestina kan seorang orang Kristen biasanya suka bilang, Israel pasti menang, Israel pasti menang. Saudara baca sejarah dengan baik. Israel itu pernah diserakkan Tuhan dan bahkan dibantai di Jerman, di Eropa jumlahnya itu jutaan saudara. Jadi Tuhan gak main-main sama umatnya saudara. Jadi Tuhan sepertinya tuh gak sayang banget sama Israel. Jadi kalau hari ini kita bilang waduh perang Israel Palestina ya. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa suatu kali seluruh bangsa di muka bumi ini akan melawan Israel. Dan sampai Israel itu tidak berdaya. Jangan saudara pikir karena Israel umat pilihan lalu kemudian Tuhan membela mereka. Enggak saudara. Bahkan Alkitab berkali-kali mencatat Tuhan membinasakan bangsa itu dengan keji, dengan ngeri. Contohnya pada abad 19 kemarin. Bagaimana Tuhan membinasakan bangsa itu di Eropa. Bagaimana mereka dibuat tunggang langgang. Saudara kalau nonton dokumenternya bagaimana Nazi membantai orang-orang Yahudi itu ngeri luar biasa. Gak ada belas kasihan sama sekali. Mau anak-anak, mau orang tua ketika mereka dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi, ngerinya luar biasa. Saudara kalau mereka adalah umat Allah, tidakkah Allah berbelas kasihan? Kenapa Tuhan membiarkan bangsa ini dibantai dengan cara sangat sadis, sangat mengenaskan? Tetapi itulah kuasa Tuhan
Ya, karena apa? Tujuan Allah tidak tercapai lewat bangsa ini. Seperti tadi saya cerita anak saya Emi. Ketika apa yang dia ciptakan ini, cuma begini. Aku mau ciptakan yang lain, sama Emi dibuang. Biasanya cuma ditaruh begitu. Nah, karena saya menganggap ini sampah, saya biasanya buang. Ya, saya buang itu apa yang dia pernah bikin, tembak-tembakan, pistol-pistolan, pisau-pisauan, saya ambil-ambil, saya buang. Ya, kenapa? Karena Emi merasa bahwa dia tidak memenuhi ekspektasi saya. Aku mau ciptakan yang lain, aku akan bentuk yang lain. Sampai aku merasa puas dengan apa yang aku ciptakan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika Allah mengatakan tov meot kepada Anda dan saya, Anda harus memenuhi tov meot itu. Anda harus memenuhi ekspektasinya Allah. Anda harus memenuhi harapan dan apa yang menjadi keinginan daripada Allah itu. Maka ketika kita gagal untuk melakukan itu, saudara, kita tidak sedang berhadapan dengan manusia. Kita berhadapan dengan pencipta kita yang kasihnya gak ada batas, tetapi yang penghukumannya juga sangat mengerikan. Itulah sebabnya dalam perjalanan kemudian bangsa Israel gagal dan gagal. Dalam Yesaya yang tadi kita baca tadi, saudara-saudara, itu menceritakan apa? Menceritakan bagaimana orang-orang Israel dan Yehuda ketika mereka diberi kelimpahan oleh Allah. Alkitab mencatat bahwa pada zaman Yesaya hidup, Israel dan Yehuda itu hidupnya sukses. Mereka makmur, saudara-saudara, mungkin seperti bangsa Israel sekarang ini. Mana ada sih tanaman yang lebih bagus dari Israel hari-hari ini? Tanamannya paling bagus, wortelnya bagus, ya jeruknya paling bagus di dunia, di Israel. Padahal Israel itu dulu tuh tandus, tapi sekarang menjadi lahan pertanian yang luar biasa. Obat-obatan itu yang hebat-hebat dari Israel, persenjataan yang bagus-bagus dari Israel. Saya membayangkan ini mirip pada zaman Yesaya hidup. Orang Israel penuh kelimpahan, penuh dengan semua yang mereka inginkan. Ibaratnya itu wow begitu ya. Tapi dalam kelimpahan itu justru orang Israel membelakangi Yehova Elohim dan mereka mencari ilah-ilah lain untuk memuaskan hasrat mereka. Hari ini ibu bapak sekalian, Israel itu kan sebagai bangsa yang menganut Taurat Tuhan. Itu teorinya, tetapi sebagian besar orang Israel, saudara-saudara, selain mereka memang menganut Taurat Tuhan, mereka juga hidup dalam sekulerisme yang sangat mengerikan. Ada di mana? Di Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saya berpikir ya, jangan-jangan lewat peperangan ini ya saudara, ya dunia makin hari makin membuat kebencian terhadap bangsa Israel, membuat kemarahan terhadap bangsa Israel, sehingga suatu kali terjadilah perang hebat di dunia ini yang mengharuskan bangsa itu bertekuk lutut sampai mereka kemudian apa? Memohon belas kasihan Tuhan. Saat itulah Mesias yang ditunggu-tunggu akan datang untuk membawa keselamatan bagi bangsa itu. Maka saudaraku, Tuhan menghukum bangsa itu dengan hadirnya pasukan dari kerajaan Asyur untuk apa? Menghukum mereka. Akibatnya apa saudaraku? Israel kembali ke dalam penindasan, Israel kembali ke dalam penderitaan yang hidupnya saudaraku mengalami kengerian. Karena pasukan Asyur yang besar itu datang seperti belalang. Menaklukkan raja-raja di sekitarnya termasuk Yehuda dan Israel. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah penghukuman dan penuh penderitaan itu, Yesaya datang di ayat yang tadi kita baca, di pasal 61 ayat 1 dan seterusnya, itu berbicara tentang apa? Berita keselamatan. Untuk siapa? Untuk Israel. Untuk apa berita itu diberitakan? Agar Israel kembali kepada Allah, agar tujuan Allah terhadap bangsa ini terpenuhi, yaitu apa? Tov meot tadi. Membuat Allah merasa puas, membuat Allah merasa apa yang dia inginkan terpenuhi. Allah kembali memanggil mereka dengan belas kasihannya. Allah mau menyelamatkan mereka. Maka saudara, saya mulai berpikir, ya, kalau dapat saya simpulkan, ya, dari apa yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, manusia, dalam hal ini saudara dan saya orang-orang percaya, diciptakan oleh Allah, bahkan Anda diselamatkan oleh Allah untuk apa? Untuk memenuhi tov meot tadi.
Bukan sekedar baik, tetapi apa? Teramat baik. Anda harus memenuhi tujuan Allah itu. Supaya apa? Supaya hidup kita selaras di hadapan Allah dan bebas dari segala kejahatan dan dosa. Mungkinkah? Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 Alkitab ngomong begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku perhatikan. Ternyata memang saudara dan saya diciptakan Allah, bahkan diselamatkan oleh Allah untuk apa? Mengerjakan perbuatan baik, yaitu tov meo tadi, agar hidup kita memenuhi kepuasan daripada Allah. Bukan kepuasan seperti manusia, seperti Emi tadi. Ya, bikin gak puas, bikin lagi, gak puas, bikin lagi, gak begitu. Ya, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan mau agar manusia itu menjadi tov meot tadi. Tetapi ketika manusia gagal, maka Tuhan akan memperbaikinya. Dengan cara apa? Penghukuman, proses, sampai pada akhirnya kita kembali memenuhi tujuan Allah tersebut. Dalam hal apa kita menjadi tov meot tadi, saudaraku? Kalau boleh saya katakan, saudara-saudara. Dalam seluruh aspek hidup saya, kita semua, kita diminta untuk menjadi tov meot. Yang membuat Allah merasa senang, membuat Allah merasa puas. Aku puas dengan Yakob. Aku puas dengan Pak Narko. Aku puas dengan Ibu Nona. Aku puas dengan Anda. Tuhan merasa puas dengan kita. Saudara, mari kita berpikir, bagaimana Tuhan merasa dipuaskan? Bagaimana Tuhan merasa disenangkan? Bila hati saya dipenuhi dengan kebencian terhadap sesama, adakah Tuhan disenangkan? Bila engkau tidak bisa mengampuni sesamamu, suamimu, istrimu, atau siapapun yang pernah menyakiti engkau dan engkau merasa aku gak pantas menerima dia kembali. Aku gak pantas mengampuni dia. Adakah itu menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara? Ketika engkau dengan perkataanmu menyakiti orang-orang di sekitarmu. Ketika engkau dengan handphonemu menyakiti orang-orang di sekitarmu. Adakah itu menyenangkan hati Tuhan? Ketika engkau, saudaraku, hidup dalam kenajisan di hadapan Allah. Menggunakan tubuhmu untuk hal-hal yang cemar. Adakah itu menyenangkan hati Tuhan? Ketika Anda dengan perkataan lidahmu mengatakan hal-hal yang jahat terhadap sesamamu, adakah Tuhan disenangkan? Yang terjadi justru sebaliknya. Tidak usah jauh-jauh. Kalau anak saya yang saya kasihi, yang segalanya saya pikir buat mereka, lalu mereka mengatakan sesuatu yang menyakiti saya. Tidak usahlah ngomong kotor atau apapun. Mereka bentak saya aja, saya sangat-sangat terluka. Saya merasa tidak dihargai, saya merasa bahwa saya ayah yang ya direndahkan, saya ayah yang tidak berguna. Hanya karena mereka ngomong dengan nada yang sedikit keras. Saya merasa tidak suka dengan semuanya itu. Saudaraku, ayo kita bayangkan Bapa kita yang di sorga. Kita mungkin gak ngomong keras sama Tuhan. Kita mungkin ngomong, Tuhan I love you, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi kamu menyerahkan tubuhmu untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Engkau mengatakan, Tuhan aku mengasihi engkau. Tetapi engkau menyerahkan hidupmu, bahkan masa depanmu untuk tujuan hidup yang engkau sendiri kehendaki, bukan tujuannya Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberkatimu, ketika Tuhan memberikan orang-orang kau kasihi, saudaraku, kita tidak menggunakan berkat itu dengan baik. Kita tidak memelihara, kita tidak memperlakukan orang-orang yang sudah cinta sama kita dengan baik. Adakah itu juga menyenangkan hati Tuhan? Mari pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menggunakan uang kita dengan baik untuk menyenangkan Tuhan? Apakah kita sudah menggunakan keahlian kita dengan baik untuk menyenangkan Tuhan? Apakah kita sudah menyerahkan tubuh kita dengan baik untuk menyenangkan Tuhan?
dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini saudara, saya mau katakan, tidak ada seorang pun di antara kita sempurna. Kita harus berkata yes, tapi kita disertai oleh Allah yang sempurna. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa, tapi kita disertai oleh Allah yang mengampuni dosa. Pagi hari ini, saya ingin mengajak untuk kita, ayo memenuhi tujuan Allah, yaitu apa? Menyenangkan hatimu Tuhan. Saya pernah ketemu dengan seorang wanita, dia bilang aku cinta Yesus Romo. Tapi dia pacaran sampai kemudian menikah dengan orang yang gak seiman. Demi menikahi laki-laki yang ia cintai itu, dia rela menikah secara agama sebelah. Kalau nikah dengan agama sebelah berarti kan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pernyataan iman. Tapi dia bilang, aku cinta sama Yesus. Saudara, saya bergumul ya dengan pernyataan wanita itu. Bagaimana mungkin kamu bilang cinta Yesus, tapi kamu meninggalkan dia? Iya, tapi ini untuk sementara, ini mah cuma untuk celebration aja biar semua orang. Tuhan bilang begini, kalau kamu malu mengakui aku di depan manusia, aku juga malu mengakuimu di depan Bapakku yang di sorga. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya waktu kuliah pernah mendengar sebuah cerita dari kakak tingkat saya. Sekolah saya memang agak beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kakak tingkat saya ini rupanya sangat liberal, saudara. Mahasiswa-mahasiswa yang baru disuruh berjejer, lalu kemudian apa? Dia bawa Alkitab, dia bilang apa? Ini apa? Alkitab. Isinya apa? Iya, firman Allah. Ini buku. Ditulis oleh manusia, dicetak. Ini gak ada harganya nih, dia ditaruh bawah. Siapa yang berani nginjek-injek ini? Ayo. Dan mahasiswa yang mungkin masih lugu, ya dikasih tahu bahwa ini cuma buku. Dipercetakan banyak, dibakar bisa bikin lagi. Akhirnya apa? Satu persatu nginjek tuh Alkitab. Ini mahasiswa teologi, saudara. Tapi tahu Anda apa yang Tuhan buat untuk orang-orang yang seperti itu, saudaraku? Tak lama sesudah itu dia menderita sakit sampai hari ini tak tersembuhkan. Orang tuanya sampai datang ke STT dan minta maaf, minta ampun. Dosa apa anak saya sampai kayak begini? Saudaraku dikasih Tuhan. Kelihatannya itu hal yang sepele. Tetapi apa? Perbuatanmu yang merendahkan firman Allah, itu yang membuat Allah kemudian apa? Bertindak atas hidup kita. Karena engkau tidak memenuhi tov me'ot tadi. Hari ini saya ingin mengajak untuk kita semua. Ayo bersama-sama kita memenuhi tujuan Allah untuk menjadi tov me'ot tadi. Mari kita menghampiri Allah kita. Mari kita menghampiri Dia dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan